sambil kita nunggu sampai, ada beberapa obrolan menarik di sini karena bukan isu ya, rencana yang beredar dari Pemprov, khususnya di Pemprov DKI Jakarta tentang adanya kehidupan new normal di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan juga karena kita termasuk sebagai tenaga pendidik dan rencananya Kementerian Pendidikan Republik Indonesia mau mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar di masa ketiga new normal. Nah, seperti apa sih tanggapannya? Kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan teman AQ. Beliau nih guru olahraga di salah satu SD di daerah Kedaung Kaliangke, Jakarta Selatan. Barat bro. Nah, jadi gini, kita mau nanya sedikit tentang melihat sekarang kondisi yang seperti ini, dan juga melihat tentang apa yang perlu diperhatikan baik dari segi kurikulumnya maupun dari segi keamanan, kenyamanan, dan tentunya kesehatan para siswa yang diajarkan. Kali kita nanya, ada beberapa pertanyaan yang nanti teman-teman mungkin bisa ikutan berkomentar di kolom komentar di bawah, biar lebih seru, biar lebih asik diskusinya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga pola pikir kita yang lebih terbuka. Yang ngasih nggak perlu wawasan. Nah, ini bro. Jadi kita ini guru-guru gaul ternyata. Selain ngajar, kita juga aktif di Gerakan Pramuka. Kita ngajar sama-sama di Cengkareng. Oke, nah sekarang gini. Jadi, ini kan rencananya pemerintah ini mau membuka kembali kegiatan belajar mengajar nih. Ya. Nah, kita menanggapi tentang rencana pemerintah ini dari segi kita sebagai seorang tenaga pendidik. Kira-kira gimana, bro? Ya, kalau tanggapan saya sih ketika new normal ini sebenarnya ya bagus ya, karena udah lama juga kita libur, artinya kita di rumah saja, dan itu nggak efisien. Ketika belajar online itu nggak efisien 100%. Kenapa? Karena pada dasarnya yang bekerja itu bukan anak murni pure, tapi melainkan dibantu oleh orang tua murid, itu udah pasti. Nah, di satu sisi kelemahan dan kelebihannya itu sering kali menjadi kendala buat kita. Kenapa? Karena kita nggak terjun langsung, karena kondisi anak juga berbeda-beda statusnya. Si A, si B, si C, dan itu karakter bermacam-macam. Jadi ada sekian anak, jadi hitungan persen kalau online yang bagus itu, anak paling hanya sekitar dari 100% itu hanya sekitar 10 atau 20%. Itu udah paling tinggi yang benar-benar dia melakukan kegiatan online tersebut. Selebihnya ya bisa kita lihat gitu. Nah, dengan adanya new normal ini, kita masuk lagi ke sekolahan, kemungkinan ada ini baru. Tapi paling tidak kita harus jaga keamanannya. Paling tidak kita jaga keamanannya supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena COVID ini kita tahu, virus ini tidak bisa terlihat, dan virus ini sangat berbahaya. Jadi persiapan ke sana itu harus benar-benar matang. Supaya tidak terjadi apa yang kita ingat. Itu saja bagi saya, karena ya jangan lupa ya subscribe ini saya Andika 69 bro. Jadi pada dasarnya gimana bro? Setuju atau enggak sih pemerintah membuka kembali kegiatan belajar mengajar ini? Pada dasarnya saya setuju sekali ya, sangat setuju sekali, mendukung sekali dibukanya pembelajaran ini, karena paling tidak kita tahu ke depan ada prosesnya ketika kita belajar mengajar. Paling tidak kita bisa membuka sistem baru gitu. Jadi sebenarnya kalau Kandika ini kan ngajar di tingkat satuan SD. Yep. Kalau saya sendiri ngajar di satuan tingkat SMK. Sebenarnya sih benar yang dibilang tadi, tidak semua kita kalau melihat murid itu, mengukur murid itu sebenarnya ada yang pintar dan ada yang kurang pintar. Belajar ketemu saja tatap muka itu kadang-kadang susah juga buat nerima, apalagi dengan melakukan pembelajaran sendiri. Nah, sekarang ini kan sedang beredar juga petisi yang menyatakan bahwasannya kurang setuju tentang pembelajaran yang akan diaktifkan kembali. Mengingat para siswa merupakan salah satu orang yang lebih rentan
terkena virus COVID-19 ini. Kenapa tidak? Karena mereka dari tempat yang berbeda-beda, nggak tahu kondisi rumahnya masing-masing, dan juga harus berkumpul bersama di dalam ruangan satu kelas, bercengkrama dan lain-lain. Nah, ini kira-kira petisi yang seperti ini bagaimana, Kak Andika? Makanya Jadi ada petisi yang mengatakan, banyak sekali petisi ini sudah beredar luas, menyatakan bahwasannya penolakan terhadap rencana pemerintah dalam mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Gimana nih? Maksudnya? Jadi gini, jadi banyak nih sekarang lagi beredar petisi yang menyatakan penolakan. Jadi ada beberapa orang termasuk masyarakat luas ini menolak akan diaktifkannya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain, kita tetap memberlakukan sistem daring selama COVID-19 ini masih merajalela. Kira-kira gimana nih kalau ada orang yang nggak suka nih dengan pembelajaran langsung lagi? Ya, seperti yang saya bilang, ke depan kita harus mempersiapkan artinya kita harus tahu dulu nih, kita harus turun dulu ke lapangan, artinya kita masuk dulu. Jadi anak-anak itu karena selama ini udah jenuh juga di rumah, mereka masuk dulu ikut pembelajaran. Nah, dalam masuk pembelajaran itu kita berproses perlahan-lahan. Artinya kita nggak 100% pure murni yang tadinya full ngajar dari jam sekian sampai jam sekian. Caranya nih supaya orang tua berpikiran, oh ya nggak terlalu lama di ruangan. Karena banyak sekali orang tua yang ketika proses daring ketika proses pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, pertama-tama itu banyak sekali orang tua yang ngeluh, bro. Iya. Jadi kenapa? Mengeluh tentang anaknya yang susah belajar, main game. Ya, sebenarnya pembelajaran juga ada hikmahnya buat orang tua. Satu anak saja dibina di rumah susah ya. Betul. Apalagi kami yang menangani yang menangani cukup banyak siswa. Tidak hanya 1-2 orang, tapi mungkin bisa ratusan orang. Nah, itu tadi obrolan kita seputar bagaimana menyikapi rencana pemerintah yang akan mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Mungkin ada plusnya, ada minusnya. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan jika memang pemerintah tetap melaksanakan pembukaan kembali untuk unit-unit sekolah yang selama ini sudah libur. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan positif dan juga mudah-mudahan sih nggak ada yang kenapa-napa ya. Amin. Sehat Amin, semua. amin. Nah, mengingat juga atau mungkin kita punya usul nih Pak pemerintah. Mudah-mudahan ini ada yang nonton nih ya dari pemerintah. Insya Allah sekian ribu ya. Sekian ribu ya. Channel baru, bro. Jadi tadi pagi saya melihat berita di Universitas Muhammadiyah mana ya? Kalau nggak salah di Jawa Timur ya. Jawa Timur atau Jawa Barat gitu, Jawa Tengah gitu. Jadi dia memberlakukan sistem pembelajaran tatap muka secara bertahap. Jadi artinya misalkan ada 20 murid dalam satu kelas, jadi yang masuk itu cuma 10, bro. 10 itu di hari ganjil, di tanggal ganjil. Nanti di tanggal genapnya murid yang 10-nya lagi. Jadi tidak pure seminggu itu mereka masuk, tapi mereka dibagi. Nah, mungkin ini juga bisa jadi satu solusi yang terbaik ketika peraturan new normal dan diberlakukannya pembelajaran kembali secara tatap muka. Ini mungkin bisa jadi rujukan ya untuk mengikuti seperti di Universitas Muhammadiyah itu, dengan cara setengahnya dari jumlah murid kelas itu masuk dan setengahnya lagi jadi bergantian. Nah, cuma kasihan juga gurunya ya, percuma gurunya juga tetap masuk. Oke. Itu tadi bincang-bincang sedikit tentang keluhan dan juga tanggapan kita sebagai seorang tenaga pendidik menyikapi rencana pemerintah dalam membuka kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Mudah-mudahan obrolan tadi membawa manfaat. Ketika kita bisa saling kenal ya, nama kakak udah tahu semuanya ya, Kak Widi mengajar di SMK Cengkareng 2. Dan ini Kak Andika mengajar di mana Kak? SDN Kedaung Kalangke 11 pagi. Oke, SDN Kedaung 11 Kaliangke. Kedaung Kalangke 11 pagi. Mudah-mudahan semua berjalan dengan normal lah. Capek juga kan kita seperti ini. Kita rindu ngomelin bocah. Kita rindu ngejewerin bocah. Yang pasti kita rindu. Bocah juga rindu sama kita. Ya, yang pasti kita rindu untuk
berpelukan. Ya, habis. Oke, sekian karena kita udah mau nyampe nih di rumahnya Kak Imas. Jadi Kak Imas itu Konsultan. teman pramuka kita juga. Nanti kalau ketemu Kak Imas kita coba tanya-tanya sedikit tentang bagaimana tanggapan Kak Imas tentang rencana pemerintah dalam membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah. Oke, dulu ya. Ini masih jauh. Indosiarnya mana? Banjir. Kalau hujan banjir ini. Banjir.